Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali. Sekarang kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya ya. Kemarin kita sudah membahas analisis SWOT. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertemuan berikutnya. Izinkan saya untuk share terlebih dahulu. Ya, nah, ya, apa sudah terlihat? Ya. Eh, Baik, ini kita masuk ke strategi korporasi ya. Strategi korporasi ini em, adalah lanjutan dari analisis SWOT gitu ya. Nah, kita langsung lihat saja. Nah, di perusahaan besar itu ada 4 level strategi, ya kan? Ada corporate, ada dysfungsional, ada fungsional, dan juga operasional. Di sini corporate strategi itu adalah rencana jangka panjang yang dibuat oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang utama dan menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Strategi korporasi ini menentukan arah ya keseluruhan organisasi dan meliputi keputusan tentang bisnis apa yang akan dijalankan. Nah, bagaimana perusahaan akan beroperasi juga, terus dan bagaimana perusahaan itu akan bersaing di pasar. Nah, ini adalah tugas CEO biasanya ya. Nah, strategi korporasi ini harus jelas ya, tentu saja juga harus terukur serta sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan itu. Nah, perusahaan juga perlu menganalisis lingkungan eksternal. Di sini bagaimana menganalisis adanya peluang, adanya ancaman, adanya tren dan lain-lain. Dan juga selain eksternal, dia juga harus bisa menganalisis di internal. Nah, seperti misalnya kekuatan ya, kelemahan sumber daya untuk menentukan strategi mana yang tepat yang harus diambil. Nah, aspek penting dalam strategi korporasi ini yaitu pertama, perusahaan itu perlu memutuskan bagaimana sih mengelola portofolio bisnisnya. Misalnya dengan melakukan diversifikasi, integrasi, atau penarikan dari beberapa bisnis jika diperlukan. Kemudian yang kedua, strategi korporasi menentukan juga bagaimana sumber daya perusahaan, misalnya seperti uang, tenaga kerja, teknologi, dan lain-lain itu dialokasikan untuk mendukung tujuan yang telah ditetapkan strategi korporasi. Jadi harus dikomunikasikan secara efektif kepada semua pemangku kepentingan, termasuk juga karyawan, pemegang saham, dan juga pelanggan. Nah, jenis dari strategi korporasi ini ada beberapa jenis ya. Pertama, ada jenis strategi pertumbuhan. Apa itu jenis strategi pertumbuhan? Jadi dia berfokus kepada meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar. Misalnya melalui diversifikasi, ekspansi geografis, atau juga akuisisi. Yang penting perusahaannya bertumbuh. Kemudian ada strategi stabil. Strategi stabil ini dia berfokus kepada mempertahankan posisi pasar yang ada. Misalnya dengan fokus pada efisiensi dan juga kualitas dari produk itu. Kemudian ada strategi penarikan. Nah, ini juga berfokus kepada mengurangi atau menghentikan kegiatan bisnis yang tidak menguntungkan, misalnya dengan menjual atau menutup bisnis tertentu. Kemudian ada strategi restrukturisasi. Nah, ini juga berfokus pada mengubah struktur organisasi perusahaan, misalnya melalui merger, akuisisi, ataupun bisa dilakukan penarikan. Nah, contoh dari strategi korporasi ini ada diversifikasi. Apa sih diversifikasi itu? Diversifikasi itu adalah perusahaan masuk ke industri atau pasar baru, ya. Jadi dia mencoba hal yang baru. Kemudian ekspansi geografis itu adalah perusahaan contohnya membuka cabang atau fasilitas di wilayah baru, gitu ya. Lalu akuisisi itu ya perusahaan satu mengakuisisi perusahaan lain. Kemudian merger itu berarti penggabungan. Kemudian penarikan itu adalah menghentikan ya kegiatan bisnis suatu pasar. Kemudian restrukturisasi itu adalah
mengubah struktur organisasi dan juga manajemennya dirombak gitu. Nah, visi dan misi dari korporasi bisnis ini adalah pondasi penting ya dalam mengarahkan pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan. Nah, visi itu kan adalah gambaran masa depan yang ideal yang ingin kita capai. Sedangkan kalau misi itu cara-cara konkret untuk mencapai visi tersebut. Contoh definisi visi itu adalah pernyataan yang menggambarkan keadaan ideal, ya kan? Contohnya adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Apa fungsinya? Fungsi dari visi ini adalah menjadi arah dan juga tujuan jangka panjang, memberikan inspirasi dan juga motivasi bagi seluruh karyawan dan pemangku kepentingan. Biar jelas gitu arahnya, sehingga dibentuklah visi. Kemudian ada selain itu misi ya. Misi ini kan berarti pertanyaan yang menjelaskan bagaimana perusahaan itu akan mencapai visi dan apa yang ingin dicapai dalam jangka pendek hingga menengah. Itu biasanya caranya gitu kan ya. Fungsinya itu ya untuk menjelaskan tujuan, kemudian untuk menjelaskan kegiatan utama perusahaan serta juga memberikan panduan ya bagi karyawan untuk mencapai visi tersebut. Contohnya misalnya menjalankan usaha minyak gas serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi. Jadi seperti itu jadi caranya. Kemudian perbedaan visi dan misi. Nah, kalau visi ini bersifat abstrak dan juga jangka panjang. Kenapa bersifat abstrak? Karena di sana ada sesuatu hal yang belum terjadi, belum maksudnya peramalan, keinginan kan. Kalau keinginan itu kan belum tentu itu bisa tercapai, makanya disebut dengan abstrak. Sedangkan misi ini lebih spesifik, gitu ya, jangka panjang, jangka lebih, sedangkan misi lebih spesifik dan jangka pendek kalau gitu kan. Kalau visi itu kan jangka panjang. Nah, visi ini menginspirasi, sedangkan misi ini memberikan panduan. Jadi hal-hal konkret apa yang step by step itu bisa dilakukan. Nah, ini visi menjawab apa sih yang ingin dicapai, sedangkan misi ini kan bagaimana mencapainya. Nah, pentingnya visi dan misi ini tentu saja menginspirasi. Ya. Visi dan misi membantu karyawan memahami arah dan tujuan perusahaan sehingga mereka tuh lebih termotivasi ya dan produktif, memberikan fokus. Misi juga memberikan panduan yang jelas ya bagaimana mencapai visi sehingga perusahaan ini dapat mengelola sumber daya dengan efektif. Kemudian pentingnya visi dan misi juga meningkatkan kinerja. Kemudian juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kesuksesan dalam jangka panjang. Seperti itu. Nah, contoh dari visi dan misi korporasi. Visi misalnya menjadi perusahaan terkemuka di bidang energi atau di bidang teknologi atau fashion, ya tergantung dari jenis perusahaannya. Kalau misi misalnya menawarkan solusi ya, misalnya dengan inovasi teknologi canggih atau pakaian berkualitas tertinggi. Ini adalah energi bersih misalnya gitu. Kalau memang di bidang energi, nah uh, yang berkelanjutan bagi pelanggan kami, nah, misalnya seperti itu ya kata-katanya. Contoh, kalau Krakatau International Port itu visinya menjadi korporasi yang kompetitif, untung dan terpercaya. Nah, kalau misinya itu mewujudkan kinerja operasional yang produktif, mengembangkan bisnis pelabuhan dan logistik, meningkatkan nilai bisnis grup, dan mengembangkan talenta terbaik. Nah, tujuan dari korporasi bisnis ini memaksimalkan keuntungannya dan menjaga keberhasilan finansial jangka panjang, serta meningkatkan keunggulan kompetitif melalui pengembangan portofolio bisnis yang menguntungkan. Nah, strategi korporasi juga berfungsi ya untuk menetapkan arah umum perusahaan, memberikan panduan bagi strategi bisnis, unit-unit bisnis, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan. Nah, bagaimana strategi untuk meningkatkan keuntungan itu? Pertama, bisa dilakukan dengan diversifikasi, ya kan? Mengembangkan bisnis ke area baru untuk mengurangi risiko dan juga meningkatkan potensi pendapatan. Lalu bisa juga dengan akuisisi. Akuisisi ini berarti dia membeli perusahaan lain ya untuk memperluas pasar, teknologi atau portofolio produk. Kemudian inovasi. Inovasi ini membangun produk atau layanan baru yang unik ya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan menarik pelanggan. Nah, bagaimana mempertahankan keberhasilan finansial? Nah, ini juga harus mencakup keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Bukan hanya keuntungan saat ini, mengidentifikasi dan mengelola risiko seperti perubahan pasar, persaingan, atau ekonomi. Keuntungan yang diperoleh juga harus
dialokasikan untuk investasi yang berkelanjutan ya, seperti uh, R&D ya, research and development, pelatihan atau juga perluasan bisnis. Gitu. Lalu bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif? Ya, bisa jadi kita melihat posisi pasar nih ya. Jadi kita lihat posisinya kita ada di mana. Nah, itu berarti strategi korporasi perusahaan kita harus bisa membantu perusahaan untuk mendefinisikan dan mempertahankan posisi yang unik di pasar. Jadi kalau semakin unik ya berarti kan kompetitor lain tidak bisa misalnya menduplikasikan, gitu ya. Lalu nilai tambah. Nah, perusahaan ini harus memberikan nilai tambah ya kepada pelanggan yang membedakan mereka dari pesaing ya gitu. Apa nih nilai tambahnya? Harga boleh sama, pelayanan boleh sama, tapi apa nih yang membedakannya? Nah, itu adalah hal yang suatu yang harus dipikirkan strategi bagi korporasi. Kemudian peningkatan daya saing. Nah, strategi yang efektif itu misalnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar, ya. Jadi bisa beberapa hal dilakukan. Lalu bagaimana nih menetapkan arah dan tujuan? Ya dari visi dan misi itu, gitu ya. Kemudian panduan untuk unit bisnis juga. Jadi kita itu bisa mengarahkan, visi misi itu bisa mengarahkan semua tindakan. Kemudian untuk yang unit bisnis itu dijalankan oleh masing-masing unit bisnis. Jadi ya bagaimana strategi korporasi dapat memberikan kerangka kerjanya. Nah, bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas? Nah, ini adalah dari pengambilan keputusan dari manajemen itu sendiri, gitu ya. Harus membuat keputusan yang lebih baik, yang harus lebih efisien. Nah, penggunaan sumber dayanya, strategi korporasi memastikan sumber dayanya itu dipakai secara optimal, gitu. Nah, bagaimana memahami lingkungan? Nah, ini tentu saja dengan iklim ya. Kita harus bisa, maksudnya maksudnya dengan perubahan lingkungan itu bukan bukan iklim maksud gitu kan. Untuk misal lingkungannya di sini ada lingkungan bisnis gitu ya dan merespon dengan cepat. Nah, identifikasi peluang dan ancaman di sini ya harus melihat juga ya perusahaan lain nih. Tadi itu misalnya dengan SWOT ya. Nah, ini supaya perusahaan itu memahami peluang ya dan ancaman yang dapat mempengaruhi bisnis mereka. Nah, di sini kemarin kalian sudah membuat tugas ya. Kemarin itu yang SWOT. Nah, sekarang itu bagaimana Anda merangkum strategi corporate dalam kasus pilihan perusahaan bisnis Anda. Nah, ini yang sudah kemarin gitu ya. Nah, silakan. Kalau kemarin ini kita bisa lihat tugasnya itu adalah ini ya, dibuat matriks SWOT, SWOT. Kalau sekarang eh, kalian menjawab bagaimana Anda merangkum strategi korporasi dalam kasus pilihan perusahaan yang kemarin Anda buat kerangkuman SWOT-nya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, dijawab ya. Bagaimana Anda merangkum strategi corporate dalam kasus pilihan perusahaan yang Anda pilih gitu. Di dinarasikan silakan, kemudian dikirim melalui Telegram yang sudah kita sepakati bersama di awal perkuliahan. Baik, seperti itu cukup ya, saya cukupkan untuk materi pertemuan kali ini. Nah, terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan ya, boleh silahkan nanti langsung di Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.